Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Cici Happy bersama saya Dian. Nah, kali ini Cici Happy kembali lagi dengan konten sharing ya bersama eh, santri berprestasi. Nah, Kak, kali ini kita kedatangan tamu spesial yakni Teh Ninda. Teh Ninda ini sekarang jadi mahasiswa UPI. Dulu pernah pesantren di Ponpes Baitul Hikmah Kuning seperti itu. Nah, kita sapa Teh Nindanya. Nin, Assalamualaikum Ninda, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam Bapak, Alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nin, eh Bapak benar-benar apa ya? Pengen ngegali nih apa ya? Inspirasi dari Ninda yang eh kemarin itu sudah berhasil jadi mahasiswa UPI gitu kan ya. Itu teh jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusan Teknologi Pendidikan, Pak. Oh iya, departemennya sama ya, sama kayak Bapak, Departemen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan kan ya. Eh, Nin, pengen tahu dong cerita tentang Nindah itu dulu tuh sekolahnya di mana dan pernah mondok nggak sebelumnya sampai akhirnya jadi mondok di Haur gitu kan itu. Ninda juga tinggal di mana sih sebetulnya sekarang? Sekarang Ninda tinggal di Cimahi, Bapak. Jemahi. Oke, Ya. coba ceritakan Nin. Oke, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, aku Ninda Hilmati Sadia. Aku asal dari Cimahi. Saat ini aku menjadi mahasiswi Teknologi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, 7 tahun silam ini aku pernah sekolah di SMP Negeri 8 Cimahi, lalu langsung memutuskan untuk mondok di Pondok Pesantren Baitul Hikmah sambil melanjutkan sekolah di SMA Ki Haji Saifuddin Zufri. Oke. Nah, itu teh kenapa Ninda bisa sampai kepikiran untuk mondok ke Haur gitu kan yang kalau misalkan dilihat kan Cimahi kan cukup apa ya, cukup ramai kan kota ya, tetangga Bandung. Nah, kenapa bisa sampai nemu pesantren Haur Kuning dan juga tergerak gitu untuk mondok di sana? Apa sih motivasinya nih? Uh, Pertama-tama sih karena aku pengen mondok ya Pak dari pas SMP, cuman gak dibolehin sama orang tua katanya belum belum waktunya lah katanya. Nah terus pas SMA kebetulan bapakku tuh punya teman yang anaknya tuh di Haur. Nah pas bapakku tuh punya teman yang dimana anaknya tuh mondok di Haur. Nah kebetulan bapak tuh ikut nganterin anaknya bapak ini mondok Haur. Nah pas di perjalanan dites itulah hafalan Imriti, Alfia, terus gitu. Terus anak tersebut tuh bisa jago. Nah kebetulan namanya tuh Terosma dan sekarang tuh Terosma tuh lagi menempuh studi di Mesir kalau nggak salah, ya di Yaman gitu. Pokoknya juga gitu. Nah jadi karena bapak tertarik itu pengen punya anak kayak Terosma, jadi mungkin ngasih dorongan ke aku biar aku tuh ikutin jejak Terosma buat mondok di pondok pesantren Baitul Hikmah gitu Pak. Oke. Nah, berarti Ninda setelah dari Haur kan terus ke Bandung, bentar lagi ke Jepang kayaknya ya. Ngikutin Derosma itu ya. Oke, Nin. Eh yang Ninda dapat selama mondok di Haur itu apa sih? Dan juga mungkin ada nggak maksudnya kayak momen yang bikin terkenang selalu buat Ninda gitu kan? Kalau mau diceritain satu-satu kayaknya nggak bakal cukup ya Pak waktunya. Tapi Ninda tuh dapat banyak banget pengalaman, pembelajaran di Haur. Apalagi di Haur tuh kan terkenal sama apa ya, sistem belajar yang cukup keras ya. Nah di situ tuh aku tuh ngerasa
kepribadian aku tuh dibentuk di sana. Aku jadi lebih disiplin, lebih mandiri gitu, terus lebih kayak kuat gitu. Ditambah lagi kan benar-benar kayak lingkungan baru ya. Di sana kan kampung banget gitu ya Pak. Gitu, jadi belajar adaptasi sama lingkungan baru, teman-teman baru, dimana kan skill adaptasi itu kan diperlukan banget ya Pak buat bisa hidup di perkembangan zaman ini. Tuh. Nah terus momen yang nggak aku bisa lupain itu ada dikenal sama guru-guru dewan di Howard gitu. Alhamdulillahnya karena aku merupakan murid pertama di SMA KJ Sifudin Zuhli gitu, jadi aku tuh dikenal sama pimpinan gitu, alhamdulillahnya tuh sama guru-guru. Kayak kalau misalnya kayaknya aku nggak bakal mungkin kekenal gitu kalau misalnya aku nggak jadi muridah SMA gitu. Jadi itu sih momen nggak terlupakannya, diajak makan bareng sama Pak Acep gitu. Itu sih. Tuh ya. Jadi kenangan. Suatu keberkahan juga ya Nin. Maksudnya kan Nindah jadi salah satu tokoh yang menjadi awal gitu kan, generasi pertama SMA Kiai Haji Saifuddin Zuhri, dan juga bisa kenal, bisa menjadi lebih dekat gitu kan dengan guru-guru kita yang ada di Ponpes Baitul Hikmah Howard Kuning. Nin, nah seperti yang Ninda sampaikan bahwa memang Ninda dapat feel yang berkesan ya gitu kan ya, bisa kenal sama guru-guru gitu kan, dan juga jadi generasi pertama di sekolah. Nah tapi Nin, sebelum hal yang menyenangkan itu ada nggak sih waktu Ninda kesana tuh Ninda ngerasa nggak betah atau misalkan ngerasa pengen pulang gitu atau gimana sebagai santri baru gitu kan dulu? Tentu siapa pernah. Indah tuh 1 bulan di Howard tuh pengen nangis terus, bukan pengen nangis terus gitu. Apa dengar Asmaul Husna, udah itu udah gak kuat, nangis terus tiap hari. Yang jadi obat buat Ninda tuh waktu keseruan ngaji gitu sama Pangasata Teh Haji Nung gitu. Terus dia itu pernah bilang mau aya jelema anu normal betah di lembur batur gitu. Jadi di situ kayak oh ya udah aku tuh bisa gitu, walaupun aku nggak kenal lingkungan ini, nggak biasa di tempat ini, tapi bisa gitu mondok terus nyelesain pendidikan aku di sini. Oke, jadi memang karena terpaksa gitu kan ya, terus kemudian dibiasakan, kemudian bisa, dan jadi Ninda terbiasa gitu kan dengan kehidupan di pesantren Haur gitu kan, seperti itu. Dan Ninda setelah di Haur itu berapa lama nih tadi? 4 tahun Pak. 4 tahun ya, berarti 3 tahunnya itu sekolah gitu kan ya sama mondok, plus 1 tahun pengabdian. Ya betul Pak. Itu pengabdian teh apa aja sih Nin, kalau boleh tahu? Bapak kan belum pernah belum pernah di Haur, jadi pengen tahu deh sekalian. Itu bedanya santri khusus sama santri biasa itu ada perkataan dari almarhumah Pangarsa Bapak bahwa katanya mau di aku santri lamun can ngaji bener-bener ngaji gitu minta balik ke sekolah gitu. Jadi kayak gak bakal di aku kalau misalnya belum ngerasain gimana jadi santri khusus gitu, sansus gitu. Nah terus sama jadi sansus aku dapat banyak banget pengalaman ya Pak. Terus alhamdulillah juga aku diberi kesempatan jadi wakil kepala kamar. Di situ aku diajarin bagaimana kepemimpinan aku di situ di gitu Pak. Terus jiwa sosial aku juga diasah di sana, karena kan ketika kita jadi wakil kepala kamar kita tuh nggak bisa mentingin ego kita gitu. Terus beberapa kali juga alhamdulillah dapat kesempatan buat bisa ngajar gitu, ngegantiin gurunya nggak ada gitu. Jadi
gitu, udah bisa ngerasain gimana ngajar santri itu kayak gimana rasanya, itu udah aku cobain gitu, udah aku rasain. Kak Ninda tuh ke kuliah itu pas waktu itu kan, pas waktu setelah pengabdian, atau dari pengabdian tuh ada jarak nggak sih ke kuliah? Nah, waktu itu aku kan pengabdian tuh dari lulus sekolah tuh bulan Juli ya Pak. Nah, sampai bulan Februari aku ngabdi di Haur. Terus dari bulan Februari aku memutuskan untuk keluar buat persiapan masuk kuliah. Karena kan aku masuknya lewat tes ya Pak, jadi dibutuhkan persiapan. Oke, berarti Ninda tuh ada sekitar 8 bulanan ya. Kemudian Ninda memutuskan untuk Widi pamit ya, untuk mempersiapkan, memantapkan untuk tes SNBT ya, Seleksi Nasional Berbasis Tes ke UPI dulu itu ya. Ninda itu yang menjadi motivasi Ninda setelah masuk mondok gitu kan dan pengen kuliah itu apa sih Ninda? Ninda memutuskan kuliah karena Ninda rasa ya Pak, dalam menyebarkan agama gitu, apalagi di zaman yang banyak banget orang-orang yang berpendidikan gitu. Jadi kita juga perlu setara gitu sama mereka-mereka yang mau kita sebarluaskan agama apa atau ilmu yang kita punya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya pendidikan yang setara atau gelar gitu ya Pak, jadi kayaknya kita nggak bakal dianggap sebelah mata gitu loh Pak. Jadi di situ aku kayak, kalau misalnya kita mau nyebarin agama, kita juga harus bisa kepandang gitu sama mereka gitu. Ini berarti kan yang Nina menyampaikan tentang penting ya bagi santri buat kuliah seperti itu. Nah, Ninda sendiri itu persiapan kuliah itu apakah hanya dari bulan Februari atau memang udah jauh-jauh hari gitu tah persiapannya, dan mungkin udah ada keinginan kuliah sejak kapan kah, atau pas kelas 3 aja? Sebenarnya impian kuliah tuh dari kecil ya Pak, soalnya kebetulan di keluarga aku yang alhamdulillah dapat kesempatan buat kuliah itu baru aku gitu, jadi aku kayak cucu pertama yang kuliah gitu. Nah terus persiapan aku sih pure dari pas aku pamit dari Haur, dari situ aku udah mulai siap-siapin apa aja yang harus aku persiapin buat menghadapin SNBT, karena kan pas di Haur ya kita tuh benar-benar fokus aja buat ngaji di sana, pengabdi di sana. Oke, jadi memang fokusnya itu setelah Widi gitu ya, dari pesantren gitu kan ya. Dan dengan itu mungkin Bapak bisa ngambil ngambil garis besarnya bahwa teman-teman yang punya cita-cita misalkan ingin kuliah ke ITB, ingin kuliah ke UPI, ke Unpad, atau misalkan kemana saja itu gitu kan, juga nggak kita nggak melupakan banyak santri-santri Haur yang ke Al Azhar Mesir gitu kan, kemudian ke tempat yang lainnya gitu kan, karena memang ya santri Haur banyak yang berprestasi gitu kan, seperti itu diantaranya Ninda inilah gitu. Jadi memang bagi teman-teman yang mondok di Haur itu punya kesempatan yang sama gitu kan sama teman-teman yang lain buat kuliah ke perguruan tinggi ini. Pindah berarti kan ya ibaratnya 3 tahun sama 1 tahun pengabdian, nggak setahun ya, tapi setahun kurang lah, tapi itu bukan suatu pengalaman mondok yang luar biasa rasakan. Itu gimana di dunia perkuliahan, apa sih bedanya sama pas waktu di pondok gitu? Kalau pas kuliah jujur pertama tuh pergaulan ya Pak, karena kan di sana kita terus kedua ternyata banyak banget orang-orang yang masih acuh gitu, nggak peduli tentang ibadah gitu. Jadi kadang
ya gitu, takut ke bawah, tapi alhamdulillahnya gitu karena ada bekal dari Haur gitu, jadi punya benteng tersendiri buat membatasi pergaulan sama kayak memprioritaskan ibadah atau ya gitu gitulah. Oke Nin, eh pengen pengen denger atau misalkan minta apa ya, bukan masukan, mungkin motivasi buat santri yang pengen kayak Nida itu, tips-tipsnya gimana sih gitu kan, atau kiat-kiatnya. Buat teman-teman santri yang mau mencoba berkuliah dimanapun kalian mau gitu, di kampus impian kalian dari dulu, pokoknya lanjutin impian kalian gitu, bukan karena kalian mondok terus impian kalian tuh putus di tengah jalan, enggak kayak gitu. Aku aja jujur persiapan buat masuk ke universitas itu cuma 3 bulan, dan di situ aku benar-benar otodidak, belajar dari YouTube, terus ikut-ikut try out di website gitu, jadi beneran nggak ada les atau bimbel kayak gitu. Tapi alhamdulillah karena doa dari orang tua, terus restu dari guru-guru mungkin di Haur, jadi alhamdulillah lancar aja gitu masuk ke universitas. Jadi buat kalian jangan takut buat bermimpi, jangan ragu buat mencoba, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, terus jangan pernah malu atau ngerasa kayaknya aku nggak sanggup karena aku tuh nggak sebanding sama orang di luar. Enggak, kalian tuh sama ya sama teman-teman yang di luar. Aku juga ngerasain sama aku di kuliah, aku nggak ngerasa aku berbeda sama teman-teman aku yang sekolah di SMA favorit, sekolah-sekolah yang terpandang gitu. Tapi aku ngerasa di perkuliahan itu kita tuh mulai dari nol bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau kalian ada keinginan buat kuliah, kalian kejar aja terus gitu. Keren banget Nin, keren banget asli. Kalau bisa diangkat nih kaki tuh diangkat, jempolnya juga diangkat. Yang jelas itu betul bahwa sok teman-teman game bisa kayak Ninda kalau kalian berusaha dan berjuang dan juga berdoa dan juga memaksimalkannya dengan bertawakal kepada Allah gitu kan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman rencanakan, harapkan bisa terwujud seperti itu. Yang jelas Nin, kita patut terus bersyukur bisa mondok di Haur gitu kan. Sekarang bisa kuliah di UPI juga gitu tah. Mungkin yang Bapak ingin tekankan itu adalah bahwa Ninda jangan lupa untuk terus merawat silaturahmi dengan guru-guru kita yang di Haur, kemudian mendoakan Bapak Haji, juga Ibu Hajah, pendiri Ponpes Baitul Hikmah Haur Kuning gitu. Mungkin nanti kan ada ya alumni seperti itu, Nanda hadir gitu kan untuk terus menyambung silaturahmi seperti itu. Dan yang terpenting kita senantiasa berdoa bahwa mudah-mudahan Ponpes Baitul Hikmah Haur Kuning juga SMA Kiai Haji Saifuddin Zuhri bisa terus maju dan berkembang, juga sekolah-sekolah lain yang ada di Haur semoga semakin terus berkembang, dan Ninda juga bisa terus semakin sukses gitu kan di kampus gitu tah. Dan apa yang Ninda pelajari di Haur semoga bisa diterapkan di perkuliahan seperti itu. Makasih Pak, makasih banyak Pak. Oke, teman-teman, itu mungkin untuk sharing singkat ya gitu kan. Mungkin nanti kita akan ada banyak lagi tamu-tamu spesial gitu kan. Yang jelas stay tune di CCP, jangan lupa like, comment, and subscribe. Tekan loncengnya, dan juga kalau ingin terus mendukung CCP boleh klik juga super thanks yang ada di bawah gitu kan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.